Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sedang mengalami musim panas yang cukup terik ya, cukup menggigit ya. Seakan-akan suasananya di Mekah ya, seakan-akan. Cuma beda sedikit. Kalau di Mekah itu tidak ada pohon-pohon yang besar dan jarang angin yang sejuk ya. Ini di sini masih ada pohon yang besar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah kita semua selama tidak menyekutukan Allah, selama tidak berbuat bid'ah, kita pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang bertauhid dan orang-orang yang tidak berbuat bid'ah. Pada sore hari ini kita masih membahas tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Dalam hal ini mengenal nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Kalau bulan lalu kita membahas surat Toha ya, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam, beristiwa di atas arsy. Maka ini kita akan membahas surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Ya, insyaallah di antara kita sudah hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul azim. Surat ini merupakan surat favorit ya, favorit. Kenapa saya katakan favorit? Karena banyak dihafal oleh para imam sholat. Termasuk di dalamnya Ustadz Ilham dan juga Ustadz Masruri dan lain-lain ya. Jadi ayat ini adalah ayat yang memang khas ya, spesifik menerangkan tentang sifat Allah. Mirip dengan ayat kursi, mirip ya. Kalau ayat kursi itu satu ayat, kalau ini 22, 23, 24, 3 ayat ya.
yang diawali dengan masalah kedahsyatan atau kemukjizatan Al-Quran. Meskipun kita sedang membahas tentang sifat Allah, tapi tidak mengapa kita sedikit mencuplik ya tentang kedahsyatan Al-Quran. Artinya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, dialah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah dan maha penyayang. Dialah yang tidak ada ilah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang paling indah. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Jadi tidak salah kalau tadi saya katakan bahwa ayat ini adalah ayat favorit ya. Karena ini adalah khusus kumpulan nama Allah ya. Sehingga dengan kita membaca ini kita tahu siapa Allah ya. Oh, Allah itu alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui semua perkara yang gaib dan semua perkara yang nyata ya. Kalau perkara yang nyata, kalau kita kan yang nyata hanya yang di depan mata ya, yang di balik tembok kita nggak tahu ya, yang di bawah karpet kita nggak tahu ya. Kalau Allah mengetahui semuanya ya, yang nyata maupun yang gaib ya. Yang gaib dalam arti gaib yang sempurna. Misalnya kita keliling dunia Pak, kita keliling dunia dengan pesawat, nyari surga, nyari neraka, nggak ketemu Pak, karena gaib, gaib ya. Kemudian kita gali kuburan, kita nyari alam barzah, nggak ketemu, karena alam barzah itu gaib ya. Artinya alam barzah itu tidak harus dikubur, tidak harus. Bagaimana dengan orang yang meninggal di laut? Meninggal di laut, kemudian ditelan oleh ikan hiu, ikan paus. Di mana dia alam barzahnya di mana? Apakah di kuburan? Dia nggak dikubur. Ya. Bagaimana dengan orang yang mati di atas pesawat, pesawatnya meledak, dor, sehingga semuanya menjadi abu atau menjadi gosong. Ya. Dia nggak dikubur. Ya. Di alam barzah itu tidak harus di kuburan, tidak harus. Meskipun bisa juga di kuburan, ya, bisa juga di kuburan. Karena hadis-hadisnya jelaskan di mana bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka Allah perintahkan bumi untuk menghimpit. Hai bumi, himpit dia. Ya. Sehingga tulang-tulang rusuknya itu remuk dan merapat ya. Tulang rusuknya itu harusnya begini, tulang rusuk dia begini, krek ya. Kemudian juga hai bumi, persempit ya. Nah, kalau orang beriman buminya dilapangkan ya. Wallahu a'lam. Yang jelas semua perkara gaib, baik itu tentang jin, iblis, setan, adanya surga neraka,
malaikat, malaikat yang tugasnya jelas, dan malaikat yang tugasnya umum. Kalau yang jelas itu pencabut nyawa, jelas. Penjaga surga, jelas. Penjaga neraka, jelas. Tapi kalau yang umum apa? Ya nggak ada tugas, Dia tugasnya hanya bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tugasnya hanya tawaf, ya. Tawafnya tidak di Ka'bah, tawafnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu Ka'bah yang di langit, ya. Di Ka'bah yang di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Ada yang khusus tawaf, ya. Nah, hal-hal yang gaib, apakah itu malaikat, apakah surga, neraka, termasuk Sidratul Muntaha, di sana ada tempat yang paling tinggi yang Rasulullah pernah datangi ketika Isra Mi'raj dan lain-lain, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan alimul ghaib wasyahadah. Alim itu berilmu, alim. Allah berilmu tentang perkara ghaib dan perkara yang syahadah. Kemudian huwar rahmanur rahim, ini berkaitan dengan sifat dalam kalimat bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan kita bahas terakhir saja. Bahwa Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Kemudian wallahu allazi la ilaha illahu al-Malik. Allah itu adalah Malik, ya, raja. Ya. Allah raja di langit dan Allah raja di bumi, ya. Seluruh kerajaan langit dan seluruh kerajaan bumi, rajanya adalah Allah, ya. Jadi Allah adalah Malikal Mulki, ya. Dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan seterusnya, ya. Hai Muhammad, katakan. Jadi Muhammad Rasulullah SAW disuruh berdoa, yang bunyi doanya adalah Allahumma malikal mulki, ya Allah malikal mulki, raja di raja, ya. Raja seluruh para raja, rajanya Allah, ya. Malikal mulki. Surat Ali Imran, ya. Itu tentang masalah kerajaan atau kekuasaan. Biasanya ayat ini dibaca pada saat-saat pelantikan presiden, ya, pelantikan presiden atau pelantikan apa namanya, atau penurunan presiden, ya. Tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah cabut kerajaan dari yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya, Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Itu ayatnya jelas, ya. Jadi ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Nah, kita tidak tahu siapa yang dimuliakan di Indonesia ini dan siapa yang dihinakan, ya. Kemudian siapa yang dicabut kekuasaannya jelas, Mulyono, ya. 20 Oktober Mulyono kekuasaannya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang diberi kekuasaan adalah Pak Prabowo. Tapi kita tidak tahu, kan tanggal 20 masih lama. Siapa tahu besok hari Jumat kiamat, ya. Kita nggak tahu. Kalau besok hari Jumat kiamat berarti kan nggak jadi, Pak. Nggak jadi pelantikan. Kembali ke sini. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, ya. Pakai nama Allah. Alladzi la ilaha illa huwa. Yang la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Siapa Allah? Al-Malikul Quddus, ya. Maha atau raja yang suci. Nah, para ulama menafsirkan suci di sini adalah bersih, ya, bersih. Di sini disebutkan Al-Malikul Quddus, ya, yaitu At-Tahir. Menurut Wahab bin Munabbih, yang dimaksud dengan kudus yaitu At-Tahir, yang maha bersih, ya, maha bersih, ya. Jadi kalau Allahnya saja maha bersih, maka
mengajarkan umatnya untuk bersih. Ya. Maka satu-satunya agama yang paling bersih di dunia hanya agama Islam. Karena Allah itu maha bersih. Maka Allah memerintahkan umatnya supaya bersih. Bayangkan, apa tidak cukup wudu sehari semalam sekali? Apa tidak cukup wudu sehari semalam sekali? Ya, tidak cukup, harus 5 kali. Ya, harus 5 kali. Kecuali orang yang tidak batal-batal. Dan orang yang tidak batal-batal itu kayaknya jarang ya, apalagi yang usianya 60 tahun. Ya, gampang mengeluarkan gas ya. Wes ya, bablas anginnya. Jadi pasti batal ya, batal dong, batal ya. Ada sih imam-imam tertentu seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu dari Isya sampai subuh nggak batal ya. Dan mereka tidak tidur, mereka sholat, nulis buku, ngaji, sholat, tulis buku, ngaji itu. Sehingga dari Isya sampai subuh wudunya tidak batal. Sholat subuh tidak wudu lagi ya. Nah itu yang seperti itu barangkali 1.100.000 Pak ya. Orang yang bisa seperti itu 1.100.000. Kalau kita nggak mungkin lah. Kita habis Isya aja udah menguap ya, terus menguap, tidur. Kalau sudah tidur, tidurnya nyenyak, batal wudu, batal ya. Nah kalau Jumatan itu Pak, Jumatan itu kan banyak yang tidur. Nah itu kira-kira batal wudu nggak itu Pak, Jumatan? Ya intinya kalau sampai kesimpulannya tidur nyenyak itu batal ya. Maka diusahakan Jumatan itu jangan tidur ya. Kalau mau tidur di rumah saja ya. Jumatan jangan tidur. Kembali kepada ayat ini, yaitu Allah adalah Malik, Raja Al-Quddus, Raja yang maha bersih. As-Salam, As-Salam itu adalah yang maha sejahtera, yakni selamat dari segala aib dan kekurangan karena kesempurnaan zatnya, sifatnya, serta perbuatannya. Jadi karena kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan sifat Allah, kesempurnaan perbuatan Allah, maka Allah itu selamat dari aib dan kekurangan. Itulah yang disebut dengan As-Salam ya, As-Salam. Yang maha sejahtera ya, maha sejahtera. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min itu bukan beriman Pak, bukan. Al-Mu'min itu memberi keamanan ya. Al-Mu'min itu zat yang memberi keamanan ya. Jadi Allah itu adalah Al-Mu'min, zat yang memberi keamanan. Dan keamanan itu penting sekali ya. Tanpa keamanan hidup kita tidak bahagia ya. Kalau kita bawaannya cemas, takut, khawatir, cemas, takut, khawatir, cemas, takut, khawatir, itu ketidakbahagiaan ya. Dan aman itu penting sebagaimana yang disitir oleh Allah dalam surat li'ila fi quraish, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Di maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Fal ya'budu rabbaha dzal bait. Jadi bukan maka sembahlah Ka'bah, bukan. Itu kelirunya orang-orang non-Islam yang mengatakan bahwa orang Islam menyembah Ka'bah, bukan. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Maka sembahlah Robnya, Tuhannya, pencipta pemelihara rumah ini. Jadi yang kita sembah adalah Rabb hadzal bait, Tuhan yang punya rumah ini. Tuhan yang punya rumah ini, sembahlah Tuhan ya. Rabb hadzal bait. Allazi at'amahum min ju', yaitu Allah yang menghilangkan rasa lapar ya. Yang menghilangkan rasa lapar, Allah wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman ketika kamu takut ya. Jadi dari ayat itu atau dari surat Al-Quraisy itu, maka orang hidup itu yang paling pokok 2 ya, setelah beriman Pak ya, setelah beriman yang pokok 2, yaitu perutnya berisi Pak, iso mangan, wareg ya. Kemudian
aman, ya. Karena dengan aman kita bisa melakukan segala aktivitas. Keluar malam aman, keluar subuh aman, keluar siang aman, ya. Tapi kalau misalnya mencekam, itu yang disebut dengan jam malam. Dilarang keluar malam. Barang siapa yang keluar malam tangkap. Wah. Bapak-bapak mungkin masih ingat waktu COVID-19, Pak, ya. Waktu COVID-19 kan, larangannya banyak kan. Dilarang bepergian, dilarang ini, dilarang ini. Nah, itu kan namanya nggak aman, Pak. Nggak aman. Ya. Ya. Apa enak, Pak, hidup kayak gitu, Pak? Apa enak hidup kayak gitu? Ya nggak enak lah. Mau lebaran, nengok orang tua nggak boleh. Ya. Kemudian sholat, rapat-rapat nggak boleh. Salaman nggak boleh. Itu namanya keadaan yang mencekam. Ya. Nah, siapa yang menghilangkan rasa takut kemudian berubah menjadi aman? Allah. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang menghilangkan rasa lapar, ya, dengan mengan, ada mengan seruit, ada sate padang, ada apa namanya rawon dan lain-lain. Pokoknya mengan aja. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman sehingga corona hilang, kita sudah bisa bebas kemana-mana, ya. Mau jalan ke Padang aman, mau jalan ke Pringsewu aman, mau ke Tegal aman, ya, aman, ya. Nggak ada rasa takut lagi, ya. Kalau masih takut, saya nggak berani lewat sana, Pak, kenapa? Ada begal. Ah, itu berarti harus segera diselesaikan, tuh, Pak. Dan itu tugas aparat, ya, tugas aparat, gubernur, pangdam, kodam, dan stafnya lah, ya, stafnya, untuk segera membuat daerah itu aman, sehingga jangan sampai ada warga mau lewat, jangan lewat sana, nanti ada begal, jangan lewat sana malam-malam.